Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terkait dengan pariwisata halal, saya ingin menyampaikan secara ringkas saja untuk mengingatkan kita, untuk menyegarkan perspektif kita, sekaligus juga mungkin untuk meluruskan persepsi yang mungkin kurang tepat tentang pariwisata. Kita tahu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa salah satu syarat dari pembangunan yang baik, yang sustainable, adalah apabila pembangunan itu mampu mengabsorb, mampu menyerap tatanan-tatanan nilai lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kita ambil satu contoh sederhana. Saudara-saudara kita di Pulau Dewata, Pulau Bali, mereka mampu menciptakan pariwisata berkelanjutan dengan 1001 kisah suksesnya, yang sampai menyebabkan Bali disebut sebagai the last paradise, sebagai dalam tanda kutip surga terakhir yang ada di atas bumi. Kenapa ada ungkapan seperti itu? Kenapa orang kemudian tertarik? Kenapa pariwisata di Bali itu bisa bertahan dalam situasi apapun? Ya, termasuk dalam situasi pandemi seperti ini, pariwisata di Bali juga mungkin terasa agak landai, tetapi tetap bergeliat dan tetap punya potensi untuk berkembang lebih maju lagi di masa yang akan datang. Dalam pandangan saya, salah satu yang menyebabkan pariwisata di Bali berhasil dan sukses adalah karena pariwisata yang diciptakan dan dibangun itu adalah pariwisata yang menyerap nilai-nilai kearifan, nilai-nilai budaya, bahkan juga nilai keagamaan yang tumbuh dan berkembang di Bali, yang kemudian diformulasi menjadi suatu paket atau suatu suatu bentuk pariwisata yang kemudian menarik banyak minat dari masyarakat mancanegara, termasuk juga tentu kita sebagai masyarakat di Indonesia. Jadi distingsi atau satu pembeda dari pariwisata di Bali, pantai yang indah itu banyak, yang lebih indah dari Kuta itu banyak, danau yang lebih indah dari Bedugul itu juga banyak, desa yang lebih indah dari Ubud juga menurut saya tidak sedikit di Indonesia. Tapi kenapa demikian banyak orang datang, turis mancanegara, turis lokal? Menurut saya salah satu kuncinya adalah keberhasilan para stakeholders di Bali untuk meracik pariwisata yang yang mengadopsi, yang bisa menyerap, mengambil nilai-nilai terbaik yang tumbuh di masyarakat, baik itu nilai-nilai agama dan juga nilai budaya. Nah, karena itu ketika kita bicara tentang NTB misalnya, di mana mayoritas atau sebagian besar katakanlah masyarakat yang tinggal di Nusa Tenggara Barat itu beragama Islam, yang juga memiliki tradisi keagamaan dan budaya yang sebagiannya terinspirasi dari nilai-nilai Islam. Maka sangat tepat menurut saya dalam konteks ini, ketika sudah tumbuh nilai-nilai keislaman yang kuat di tengah masyarakat, maka kemudian nilai-nilai ini dihadirkan di dalam pembangunan pariwisata. Dihadirkan bukan untuk menyingkirkan nilai-nilai yang lain, tetapi melengkapi, karena di dalam pariwisata itu sudah ada nilai-nilai kemanusiaan, sudah ada nilai-nilai kearifan universal. Tapi ketika ada tuntunan-tuntunan Islam, tentu tuntunan di sini bukanlah yang terkait dengan akidah, bukan juga terkait dengan ibadah. Kalau akidah dan ibadah itu ruangnya bukan di pariwisata, tapi itu ruangnya di masjid, itu ruangnya adalah di keyakinan masing-masing individu. Tetapi nilai-nilai Islam dalam ranah muamalah, dalam ranah sosial, dalam ranah bermasyarakat. Nah, ketika nilai-nilai Islam dalam ranah sosial, dalam ranah masyarakat, itu dihadirkan dan ditawarkan untuk kemudian diformulasikan satu bentuk pariwisata yang bisa mengadopsi nilai-nilai itu, maka saya yakin pariwisata itu akan menjadi pariwisata yang sustainable, pariwisata yang berkelanjutan. Nah, ini salah satu hal yang penting menurut saya untuk kita bisa melihat bahwa sesungguhnya demikian banyak nilai-nilai baik yang tumbuh
tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat kita yang bisa kita adopsi ya di dalam mengembangkan satu sektor pembangunan tertentu. Tidak hanya nilai agama, nilai adat, nilai budaya. Nah, karena itu tidak perlu kita mempertentangkan ya, antara nilai-nilai yang Islami atau nilai-nilai yang konvensional ya, dibenturkan itu tidak perlu. Mari kita hadirkan ya, pariwisata halal sebagai bagian yang melengkapi wisata konvensional yang ada. Sehingga dengan demikian juga para wisatawan yang sebagian diantaranya itu misalnya umat Islam ya dari negara-negara Timur Tengah misalnya atau bahkan dari negara-negara lain dan bahkan juga wisatawan yang non Muslim ketika mereka ingin untuk bisa mendapatkan beberapa pelayanan ya, yang katakanlah memiliki standar-standar atau indikator yang bersesuaian dengan syariat Islam, entah itu dalam hal makanan, kuliner, entah itu dalam hal akomodasi, hotel, tempat tinggal, entah itu di dalam hal misalnya kelengkapan destinasi, di destinasi itu disiapkan katakanlah musola yang layak kalau misalnya orang ingin sholat di situ. Nah, ketika mereka menginginkan pelayanan seperti itu, mereka mendapatkan bentuk pelayanan seperti itu. Jadi dengan kata lain, pariwisata halal ini dalam konteks pembangunan pariwisata kita secara keseluruhan adalah hadir untuk melengkapi sehingga etalase pariwisata kita menjadi one stop shopping destination gitu. Jadi orang mau apapun ke Indonesia mereka bisa mendapatkannya. Ingin wisata konvensional mereka bisa mendapatkannya. Ingin wisata yang katakanlah memiliki perspektif yang lebih sesuai, ya, bersesuaian dengan beberapa tuntunan syariat, itu juga bisa mereka dapatkan. Nah, ini adalah Bapak-bapak dan Ibu saudara sekalian, cara kita memandang pariwisata halal. Saya adalah orang yang sangat tidak setuju kalau kemudian kita meletakkan pariwisata halal itu diametral atau bertentangan, ya, bertolak belakang dengan wisata konvensional. Kenapa? Sekali lagi tidak cocok untuk dipertentangkan karena di antara dua bentuk pariwisata itu banyak hal yang sama. Ada memang beberapa hal yang sifatnya melengkapi, ada sifatnya yang beda, tapi sebagian besarnya itu sama. Jadi pariwisata itu kan tidak jauh-jauh dari bagaimana mendapatkan pelayanan yang baik, yang nyaman, yang aman, dan bisa mendapatkan experience atau pengalaman yang tidak dilupakan sebagai bagian dari memori yang dibawa pulang oleh para wisatawan. Nah, itu hal yang ingin saya sampaikan. Yang paling penting adalah bahwa pariwisata halal itu hadir bukan untuk menegasi atau menafikan wisata konvensional yang selama ini sudah berkembang, tetapi untuk melengkapi. Sehingga sifatnya pun bukanlah obligatory, ya, bukan sifatnya itu suatu kewajiban. Misalnya di NTB juga itu sifatnya bukan suatu kewajiban. Tidak ada kewajiban misalnya bahwa di NTB seluruh fasilitas pariwisata, akomodasi atau kuliner itu harus semuanya tanpa kecuali harus misalnya disertifikasi halal, itu tidak ada kewajiban. Tetap sifatnya adalah pilihan. Kalau Anda mau disertifikasi maka silakan, ada ruangnya. Kalau Anda ingin untuk ada kelengkapan-kelengkapan dalam akomodasi yang Anda miliki, ini panduannya ya sesuai dengan pilihan dari para pelaku pariwisata yang ada. Nah, ini penting saya tegaskan ya sekali lagi karena masih ada persepsi di mana dianggap ya bahwa pariwisata halal ini ingin untuk menepikan atau menyingkirkan pariwisata konvensional. Saya ingin tegaskan tidak seperti itu dan bahkan tidak boleh seperti itu ya. Karena sekali lagi diversity is our heritage ya. Jadi hazanah kita ya. Hazanah kita, saya katakan heritage, hazanah ya, artinya sesuatu yang bukan hanya kita miliki sekarang tapi dari dulu, dari orang tua kita, dari para pendahulu bangsa. Diversity, keberagaman dalam segala sisi, termasuk juga di dalam format membangun pariwisata kita. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan ya kepada kita semua.
Dan sekali lagi, pariwisata halal itu ruangnya bukanlah di akidah, ruangnya bukanlah di ritual ibadah, tapi ruangnya adalah pada muamalah. Kita tahu ruang muamalah adalah ruang sosial di mana kita bisa berinteraksi satu sama lain, ruang yang luas, dan di situ yang paling utama adalah kreativitas dan inovasi. Maka kata akhir yang ingin saya sampaikan adalah kita perlu ingat pariwisata halal itu bukan mantra, ya, bukan juga resep sekali jadi. Tapi pariwisata halal itu intinya adalah nilai-nilai dasar, ya, yang kemudian diwujudkan dalam inovasi dan kreativitas. Pariwisata sekali lagi adalah inovasi dan kreativitas. Mari kita berkreasi untuk pariwisata NTB yang maju, pariwisata halal di Indonesia yang maju. Semoga Allah memberkahi. Terima kasih dan sukses selalu untuk Poltek Lombok. Semoga semua ikhtiar kita menjadi ibadah yang akan membantu kita, ya, menyelamatkan diri kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat menyempurnakan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.